Tapi sebelum Bapak datang di sini tadi ada Bapak sedih sedikit. Ada ibu-ibu Bapak jumpai di sana. Bu, Ibu ini sebagai apa di sini? Saya orang tuanya siswa, Pak. Kenapa Bapak Ibu duduk di sini? Anak saya itu nakal, Pak. Kalau nggak saya tunggu di sini dia kabur katanya. Ya, yang ada di sini yang ibunya nunggu di sana bertaubatlah. Yang seharusnya ibunya bisa tadarusan di rumah baca Al-Quran, tapi dia duduk bermelung di sana dalam rangka menunggu anak tercintanya di sini. Gentleman dia dan dia kamu bertobat. Cepat maju ke depan, memakai hadiah untuk buka dan bersama, dan berjanji di sini ingin taubat. Ini adalah bulan taubat ini. Ada? Silakan, silakan. Ada? Jangan saya tunjuk. Kalau yang memang ayah ibunya duduk di sana, maju ke depan dengan niat mau taubat, Bapak kasih hadiah yang buka bersama. Ada? Oke. Kalau memang tidak ada, kalau belum mau memang maju ke depan, berjanji dan dalam hati, ini adalah bulan yang mulia, bulan yang suci, dan salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang lagi lima adalah coba angkat tangan. Yang lainnya 85. Enggak ada di sini. Ya, 35 tahun yang dulu Bapak tidak duduk seperti ini, mendengar Ustadz berceramah di depan. Kemudian bagi Bapak terpikir, kapan saya bisa berdiri di depan? Dan niat 35 tahun yang lalu hari ini tercapai. Ini apa? Bahwa generasi yang ada di depan Bapak ini, dan kecuali kalau Pak Repio dengan Bapak itu sudah tentu, Pak Repio berakhir dengan pensiun nanti, sama dengan saya pensiunnya. Apalagi Pak Hamdani lebih dulu pensiunnya dari Pak Repio. Bagi anak-anak Bapak yang duduk di sini, kalau memang memiliki nawaitu yang baik dalam rangka untuk berkiprah membangun bangsa dan negara, tidak tertutup kemungkinan yang duduk di sini. Dan Bapak masih ingat waktu ngajar di SMA Negeri 4, sama dengan ini bahasanya, tidak tertutup kemungkinan kalian yang duduk di sini akan menjadi anggota dewan. Sekarang sudah ada menjadi anggota dewan 2 orang di sana, 1 orang di sana, yang sudah mewakili daripada keinginan daripada masyarakat. Nah, kalau Bapak lihat dari wajah-wajah kalian yang hadir di sini, tidak tertutup kemungkinan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Sungai Duduk. Tetapi investasinya mulai hari ini. Apa yang kita kerjakan hari ini akan berkontribusi adalah untuk sekian tahun yang akan datang. Jadi dulu waktu kita di SMP, SMA, kita belajar yang baik yang disebut untuk apa? Untuk masa. Kalau Bapak Ibu guru yang berdiri di sini,
Dia punya pengalaman semua sehingga bisa jadi guru. Pak Retio bisa jadi kepala sekolah, punya pengalaman tersendiri. Kebetulan yang di sini yang satu angkatan ini Pak Retio, Pak Mandani dengan Bapak sama-sama diangkat pegawai di salah satu tempat SMK Negeri 1 Batam, sama-sama. Setiap orang memiliki kesusahan yang berbeda-beda. Yang penting kesuksesan kita hari ini ditentukan oleh masa lalu. Untuk itu saya berharap sebagai motivasi untuk anak-anak Bapak yang hari ini. Ya, salah satu contohnya, kalau ada orang mengasih amanah itu ya harus didengar. Baik di sekolah, di masyarakat, apalagi sekarang dalam bentuk kegiatan pesantren Ramadan. Anak Bapak yang Bapak cintai, ya, Bapak tak mau anak-anak Bapak pegang HP, apalagi ibu-ibunya nanti dulu pegang HP, kecuali memang ada mendesak. Sebut kata aspiratif, nah ini seperti dengan bahasa Bapak aspiratif, penceramah yang berasal dari Sulawesi. HP ini bisa mengganggu, ya. Atau Bapak suruh berdiri di sini untuk mainkan HP-nya. Simpan. Nanti setelah selesai acara ini Bapak kasih kuis pada kalian. Yang terbaik nanti yang bisa menjawab Bapak kasih hadiah. Itu juga ibu yang belakang. Kalau bisa nanti menjawab pertanyaan saya akan kasih hadiah. Khusus untuk ibu-ibu nanti diajak buka bersama Pak ya. Kalau anak-anak ini hadiahnya langsung dikasih. Ya. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak Bapak yang Bapak cintai, ada salah satu ayat yang memang lebih keren. Setiap awal Ramadan, ayat ini setiap malam di masjid sudah dikumandangkan oleh ustaz dan ustazah yang hadir. Nah, coba kamu di sini. Bagi Bapak sebentar aja. Ya. Nah, enggak apa-apa. Ini kalau Bapak tengok orangnya hadir nih. Ya. Tolong bantu Bapak baca ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 183 yang setiap hari di bulan suci Ramadan itu dibacakan oleh para ustaz. Bantu Bapak nanti terjemahnya biar Bapak sendiri. Belum hafal. Untuk ini kelas 1 Pak Bio. Kalau sempat ini kelas 2 yang sehari 2 agamanya. Ini dari SMP mana juga? SMP di mana? SMP di Purwuri, nggak ada SMP di Purwuri. SMP mana? SMP Islam Terpadu. Aduh. Ini ada grogi atau memang tidak apa? Tidak. Betul memang tidak apa? Lupa. Yang mana tanya? Nah, coba kamu dulu. Bantu Bapak. Ya. Tolong dibaca ayat yang berhubungan dengan yang akan kita bahas pagi hari ini. Juga nggak apa-apa. Belum hafal. Silakan dulu. Yang hafal coba angkat tangan. Ya, maju. Sebentar. Kalau memang hafal Bapak tak dompet. Ya, silakan. Coba Bapak, yang lain kita kasih hadiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Itu baru satu ayat. Yang terakhir bawakan juga. Siapa yang bisa? Nah. Ada yang hafal tapi tidak mau maju. Berarti dia hafal dan punya mental ada sedikit berani walaupun agak gemetar. Itu biasa. Ya, Bapak aja sebagai kaca itu waktu membalas pantun Pak Wali Kota Pak Bio. Apa kata Pak Wali Kota? Siapa yang bisa balas pantun saya kasih hadiah. Habis dia pantun saya ke tangan, saya balas pantun dia langsung kasih uang 500 juta. Ya uangnya Wali Kota. Wali Kota itu kasih uang 500 itu setimpal dengan kaca itu kasih uang 100 ya. Oke. Perintah Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah Allah di sini khusus kepada orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina, bukan ya ayyuhan nas. Ada juga dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia. Nah, karena perintah ini adalah khusus, hai orang-orang yang beriman. Sehingga muncul pertanyaan, Pak, dia puasa Pak, tapi nggak sholat. Apa termasuk dia itu orang beriman? Iya. Sebab perintah Allah ini adalah khusus bagi orang yang beriman. Sehingga apa? Nanti kontribusi daripada puasa yang kita lakukan ada kalimat yang terakhir, la'allakum. Kenapa ini dilahirkan bulan puasa oleh Allah? 11 bulan. Dan semua para ustaz menyampaikan di masjid-masjid bahwa salah satu keutamaan daripada bulan suci Ramadan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu Bapak sampaikan kepada kalian. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling tawadhu. Kalau ibadah haji semua orang tahu, bahkan diantar pakai kompak, pakai sedekah mau pergi. Nanti kalau pulang dari haji lagi pakai bahagian juga yang marah. Ini ibadahnya dibandingkan dengan puasa kurang tawadhu. Begitu juga dengan sholat. Orang sholat itu ya ketahuan sama orang. Begitu juga dengan ibadah zakat, ketahuan dengan orang. Tetapi ibadah puasa, orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa itu tidak diketahui. Contoh sederhana, ini anak-anak Bapak semua ini, Bapak hakul yakin ada satu orang yang tidak berpuasa.
Ayo, siapa yang tidak puasa sekarang? Angkat tangan, Bapak kasih. Ada? Perempuan memang tidak boleh, memang ada yang tidak puasa. Ayo, anak bapaknya laki-laki. Ada? Puasa semua? Alhamdulillah. Oke. Ini kita tes mental aja. Yang kedua, salah satu hikmah dari puasa ini adalah melatih kita agar bersikap jujur. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Puasa nahan, tapi sholat tidak bisa. Yang tidak sholat subuh tadi pagi angkat tangan. Ini yang laki-laki dulu. Yang tidak sholat subuh. Cepat. Yang tidak mau angkat tangan, yang tidak sholat subuh berarti nilai ibadahnya sudah batal. Betul kan? Sebab apa? Salah satu berbohong adalah membatalkan pahala puasa. Coba kita nanya tadi pagi tidak sholat subuh. 1, 2. Nah, daripada kalian puasa sampai sore tidak ada artinya, yang satu makan 3. Terus ada 4. Ini jelas alasannya tertidur, kelewat. Jadi subuhnya kata orang ulama subuh kambing. Sholat subuh juga kan sudah masuk dulu. Anak-anak bapak yang bapak cintai, bapak ibu yang saya hormati, bahasan kita pada pagi hari ini hikmah daripada puasa Ramadan. Nah, takut nanti tidak sistematika. Bapak buka HP dulu ya. Dia ada 5 hikmahnya. Dan siapa yang hafal 5 ini setelah acara, ya, Bapak kasih hadiah lagi. Kecuali guru agama. Hikmah yang pertama, kita melaksanakan puasa Ramadan itu adalah meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu. Coba kita lihat di masjid-masjid kita. Wih, puasa pertama, kedua, panitianya sibuk. Subuh-subuh dari pagi di tengok belakang ramai. Yang tadinya tidak sholat di masjid, sholat di masjid. Kenapa? Karena hikmah berpuasa itu memang pada akhirnya akan melahirkan la'allakum orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu harus melaksanakan perbuatan amaliyah itu dengan fisik. Nih, baca Al-Quran, tadarusan, sholat duha. Sholat duha tadi kan? Semua. Nah, karena hikmah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Bapak aja biasa kalau kasih ceramah nggak bulan puasa nggak kasih duit loh. Tapi kalau bulan puasa, insya Allah mulai dari dulu sampai hari ini. Sebab Bapak nanti akan dijanji oleh Allah. Nah, kemudian makanya tadi sama Pak kalau sholat, Pak Dio, ada nggak infak Ramadan berkelanjutan? Tidak ada. Tak boleh Pak Dio. Berarti kita sudah menghambat orang untuk berbuat baik. Saya mohon kepada guru agamanya 2 orang, yang laki-laki 1 untuk bawa kotak. Gimana?
rupiah. Nah, ya. Tak boleh. Bulan puasa ini adalah bulan ibadah. Guru-gurunya bukan anak-anak, gurunya. Nah, ya. Nanti uang ini walaupun masuk masjid kita sudah selesai, nanti ada tetangga kita yang butuh bantuan. Ini guru agama juga harus cerdas sedikit. Anak-anak Bapak silakan sesuai dengan kemampuan, maka Allah akan ganti nanti sesuai dengan kemampuannya. Silakan. Maju dulu. Jangan banyak ceritanya, siapkan uang terbaik. Oke. Ya, bawa ke sini. Sini. Nah. Oke, langsung dihitung, Pak. Sekarang Bapak tanya kepada anak-anak Bapak, ya, yang nyumbang 2.000 tadi angkat tangan. Ya silakan. 2.000. Oke. Yang 5.000 angkat tangan. Oh, oke. 5.000 banyak ya. Nah, yang 10.000. Siapa yang 10.000? Kamu 10.000. Yakin 10.000? Sini. Ya, sini. Ya, kamu sini. Kamu cari uangmu yang tadi yang 10.000 itu. Silakan cari, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada saksinya? Dia cuma 10.000. Siapa saksinya? Kamu. Ya, sekarang Bapak kasih hadiah uang. Ini kata guru agama, kalau kita berinfak ikhlas karena Allah, satu kita berikan dikembalikan Allah 10. Kalau kita infak 10.000 dikembalikan
kembalikan Allah berapa? 100 ribu. Ini hadiah dari Bapak untuk kamu, karena kamu sudah berlipat 10 ribu. Silakan dulu. Sebenarnya yang belum dapat hari ini, maka Allah akan lipat gandakan lebih besar lagi nanti. Oh iya, ini yang dapat baru bapak-bapak aja ya. Ya, karena bapak yang cewek-cewek belum ada yang dapat. Sekarang bapak tanya ya, ini yang cewek-cewek. Ada yang nyumbang 10 ribu tadi? Angkat tangan. Ada yang nyumbang 10 ribu? Yang 20 ribu? Ya. Nah, ini sebagai gambaran bagi Bapak dalam rangka untuk apa? Peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja sebagai hambanya yang rajin sholat, ya, bukan hambanya itu yang rajin puasa, tetapi banyak hal yang dapat kita lakukan dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang pada akhirnya nanti mengantarkan kita kepada surganya Allah. Bukan pekerjaan gampang. Bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita? Harus latihan dan latihan. Nanti selama bulan selama puasa Ramadan, silakan aja yang hadir ya seperti ini dalam rangka untuk apa? Melatih diri kita untuk berbuat kebaikan. Kalau memang nanti sekolah kita sedang tak butuh lagi, nanti bisa kita mencari sekolah atau tempat-tempat yang lain yang memang butuh bantuan. Nah, ada juga duit yang banyak di parkiran ini. Enggak apa-apa. Yang penting ada. Yang ada duitnya di dalam kantong, lewat kotak infak berada di depannya, tidak memberikan sebagian daripada hartanya. Nah, tidak menjadi miskin orang yang berinfak. Ya, Bapak tadi pagi mau sholat Jumat, ya mau sholat Jumat, kalau mau bunyi ini, tengok, alhamdulillah, duit yang sudah tidak diingat lagi masuk ya, padahal sudah kita lupakan itu, padahal baru mau sholat. Nah, inilah hikmah puasa. Jadi kalau ada orang yang datang bulan suci Ramadan kepada dirinya tetapi tidak meningkatkan keimanan dan tidak mampu mengampuni dosanya pada bulan tersebut, berarti ini salah satu orang yang didoakan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW adalah termasuk orang yang celaka. Kita lihat doa yang dibacakan, yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Celaka bagi hamba Muhammad apabila dia menghadapi bulan suci Ramadan tetapi tidak menghapus dosa namanya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, bermohon kepada Allah agar apa? Bulan suci Ramadan yang sedang kita lalui baru 3 hari dengan hari ini, kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang tersayang. Kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang bisa sampai kita ke sana. Sebab apa? Yang mati itu tidak menunggu tua, yang muda juga mati. Mati itu tidak menunggu sakit, yang sehat juga mati. Untuk itu kita persiapkan, berbuat yang terbaik. Kalau sholat ya semua orang bisa.
Ini ditanya siapa yang tidak sholat subuh tadi baru 2 orang yang mengatakan tapi setelah lewat kota infak di situ akan terlihat. Kita ini latihan, ya anak-anak bapak latihan untuk berbuat baik. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang seperti ini. Jadi untuk itu, nah hari ini bapak dapat pahala sedikit, Pak Ritio dapat pahala sedikit, guru agama dapat pahala yang nyumbang juga dapat pahala. Sudah terkumpul berapa pak uangnya? 381.000. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, nah ini yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian hikmah daripada bulan suci Ramadan itu adalah latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Kalau kita cerita tentang nafsu, antara anak-anak bapak dengan Pak Hadani itu pasti beda nafsunya. Antara anak-anak bapak dengan bapak juga beda nafsunya. Sehingga apa? Nafsu itu di dalam Al-Quran itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua adalah nafsu lawamah, yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mana yang harus dikontrol di sini? Nafsu amarah. Sehingga apa? Nah itu kadang-kadang bapak Senin sama Kamis itu ada puasa. Minimal hari puasa itu terkontrol. Kalau kata Sidas Akhlak ya kan, baru keluar dari rumah nggak ditengok barang baru katanya. Kalau ditengok nanti habis pahala. Nafsu mata kotak, nafsu pendengaran, penglihatan. Ini yang kita kontrol. Sehingga orang berpuasa diajak kelahi pun nggak mau dia. Oke kalau kelahiran dia harus suka. Ya, kalau bapak sekarang ada yang ngajak kelahiran juga. Anak saya sedang berpuasa. Nanti kalau memang betul habis suka. Kalau sudah habis suka udah kenyang nggak mau lagi apa-apa. Bab nafsu amarah ini tidak sedikit orang yang dengan nafsunya sehingga dia terjerumus di dalam penjara. Bab manusia ini aneh. Pernah kalian baca Quran? Pekerjaannya itu lebih kejam dari binatang. Binatang itu kalau tengok ayam jantan dia kejar ayam betina. Ayam betinanya nggak ikhlas, kejar terus sampai di suatu titik ayam betina nggak bisa lagi, diperkosa oleh ayam jantan. Setelah diperkosa oleh ayam jantan ngapain? Langsung dibunuh nggak kira-kira ayam betinanya? Enggak, paling-paling dia berkokok. Tahu nggak apa kokok ayam itu setelah dia memperkosa ayam betina? Nah, makanya kita dibaca tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang tahu semua bahasa. Ayam yang telah memperkosa ayam betina, habis dia terkokok, arti kokok ayam itu adalah terima kasih. Masih berterima kasih. Tapi kalau manusia yang muncul di Quran yang kita lihat, diperkosa, dibunuh, dimutilasi, hartanya dihabisi, kemudian dibikin lagi dalam septic tank, dimasukkan di sana. Kalau orang yang berpuasa model kita pasti tidak ada.
Pak, mengontrol hawa nafsu itu penting. Jangan hawa nafsu tidak digunakan, rugi. Itu makanya mengurus dunia ini bukan malaikat. Kalau sempat malaikat dijadikan mengurus dunia khalifah di atas bumi, maka tidak akan jadi persis seperti ini indahnya. Karena manusia itu adalah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akan kira-kira ada dorongan ingin maju. Tapi nafsu yang dimiliki oleh manusia kalau tidak dikontrol, nah salah satu pengontrol hawa nafsu itu adalah melalui puasa Ramadan. Kita masih lumayan umat Nabi Allah Muhammad ini puasanya 1 bulan dalam 1 tahun. Kalau kita cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu berpuasa, yang Nabi Musa itu pasal 40 hari ya di Bukit Sinai. Kemudian kalau kita lihat Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kita hanya sebulan penuh dalam rangka untuk apa? Mengontrol hawa nafsu, jangan sampai nafsu itu bablas. Kemudian kalau ingin juga lebih bagus lagi, ditambah lagi puasa Senin. Nanti kalau ingin lebih bagus juga setelah puasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal selama 6 hari. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan diikuti dengan puasa Syawal, maka sama halnya mereka itu berpuasa sebulan di setelah 1 tahun. Ini sangat penting. Dan kita jujur, kalau kita sedang berpuasa, siapa yang tahu kalau kita sedang berkumur minum? Kita kontrol nafsu kita untuk menghilangkan rasa haus. Tidak ada orang yang tahu kalau kita makan dan kalau kita bersembunyi. Tapi tujuan daripada puasa tadi adalah dalam rangka untuk mengontrol hawa nafsu, nafsu amarah kita, sehingga apa? Sehingga dalam melaksanakan suatu aktivitas kegiatan bisa sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita lagi berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Ingat, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari. Bahkan ada salah satu bahasa yang mengatakan apabila hari ini sama dengan hari yang kemarin, itu adalah merugi. Apabila hari esok lebih baik hari ini, apabila hari ini ya sama dengan yang hari kemarin, itu kita termasuk merugi. Apabila hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, kita sudah termasuk orang yang celaka. Siapa yang tahu diri kita baik atau tidak? Siapa yang tahu? Diri kita. Orang lain tidak tahu. Ini yang berpuasa tadi. Ada yang tidak puasa tak berani yang ngaku. Ada yang punya nunggu di sana nggak mau diangkat tangan. Tapi mudah-mudahan kita yakin dan aku yakin pasti kalau anaknya ada di sini nanti dia sampai di rumah dia minta maaf sama orang tuanya dan dia bertobat. Ya. Nah, begitu juga dalam proses pembelajaran. Harus punya cita-cita. Kalau memang tidak jadi, ya kamu sudah kesangan ya Pak O. Saya bawa dari dulu dia jadi wakil muter-muter, sekarang sudah tetap sudah mendapat calon kepala sekolah. Ini berpuasa ya. Kalau akan sama-sama agar Pak O jadi kepala sekolah. Amin. Ada target berbuat yang terbaik. Dukung kepala sekolah dalam rangka melaksanakan kegiatan.
Kalau dukung kepala sekolah harusnya mendukung juga kepala cabang dinas di sini. Kita tidak boleh tidak berkolaborasi. Nggak ada yang orang hebat sendiri, Bapak Ibu. Ya, anak-anak Bapak. Ada keterkaitan yang lain dengan yang lain dalam rangka kesuksesan seseorang. Maka berbuatlah yang terbaik. Dengan sedikit-sedikit hitungan berapa? Sedikit-sedikit hitungannya berapa? Tak boleh. Yang tadi mana yang kedua tadi? Nih. Nah, ini satu. Berapa orang tadi? 100 ya. Yang satu lagi itu mana? Nah, mungkin yang tidak dapat sekarang, Allah lebihkan lagi nanti. Jangan sampai nanti, Bapak nggak adil, saya bakal kasih dari Pak Jumlah 10.000. Ada yang sebelah sini ya? Oh, rezekinya di sini. Nah, ini anak-anak kita yang perempuan memang tak ada yang nyumbang 10.000. Masya Allah. Sedih Bapak dengarkan. Ya. Coba setiap sore nih ibu ya ada pengumuman dari masjid mengatakan tak di dengan lahirnya dan hadirnya bulan puasa kalau tidak mampu memperbaiki kehidupan kita, Bapak masih ingat ya, mulai bertobat Bapak juga bulan puasa. Kalau dulu biasanya sholatnya hanya hari Jumat. Pas kalau tidak salah Bapak kelas 3 SMP masuk bulan puasa, mulai rajin sholat sampai hari ini tak mau lagi tidak. Ini momen yang terbaik. Kemudian para ibu-ibu ada juga yang punya momen, saya nanti berpuasa baru hijab. Semua kita punya sejarah untuk melakukan yang terbaik. Saya mulai berpuasa ini syaratnya kita berhati untuk bersedekah berinfak. Sebab apa? Nah, ini perlu saya sampaikan untuk kita semua. Di dalam Al-Quran itu manusia yang sudah mati dan berdoa kepada Allah untuk hidup kembali, bukan untuk ibadah puasa dia, bukan untuk sholat dia, bukan untuk haji, tapi dia memohon kepada Allah agar dia hidup kembali bisa bersedekah. Nah, kita masih hidup sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dosa siapa sih yang tak ingin dosa di dunia ini? Tapi sedekah yang kita berikan adalah salah satu penghambat daripada azab Allah yang akan menimpa diri kita. Bapak yakin dan percaya di sini untuk agamanya banyak dari 5 katanya. Coba katakan apa? 1, 2, 3. Ada ibu-ibu? Mana ibu-ibunya? 4? 4 ya? 5 topik itu Nawas. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak didik kita ini. Sebab apa? Untuk berbuat yang lebih baik itu memang lingkungan akan mempengaruhi. Ditanya sama Pak BP dengan Pak Handani. Bapak kemarin itu waktu SMK, ini boleh dibilang hari nampak Pak Betio ya. Sebab apa? Di bawah tahun 2000 itu masih boleh bertampar kalian. Yang penting tampaknya tampak edukasi dalam rangka untuk urusan. Dan disiplin di sekolah sampai hari ini terjaga dengan baik. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dalam waktu 5 menit Bapak hitung 1 sampai 10 semuanya berbaris. Lambat kurang bertambah. Sebab apa? Nah, kalau kita ingin bicara tentang sukses, ada 5 indikator orang yang bisa sukses. Yang pertama jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga bersosial dengan baik, yang keempat berkolaborasi, yang kelima baru kompetensi. Nah, sesuai hikmah dari para untuk memperbaiki diri yang
Hal yang bukan hak kita jangan diambil. Berkata dengan apa adanya. Disiplin datang jam berapa, pulang jam berapa. Sosial dengan semua minta dibayar. Kalau semua minta dibayar, tidak ada lagi nilai sosialnya. Yang kelima, berkolaborasi bahwa orang lain juga penting. Nah, yang kelima bahwa kompetensi. Ini masih lumayan sekarang Pak. Sebelum jadi kepala sekolah itu ada sekolahnya lagi kan, cakep. Kalau Pak Rejo pertama jadi kepala sekolah nggak pakai sekolah, dia langsung kepala sekolah. Waktu kepala sekolah itu nggak belajar bagaimana jadi kepala sekolah. Begitu juga Bapak jadi kacaktis, juga ada sekolah kacaktis. Tahu langsung ditunjuk oleh Pak Gubernur yang sambil berjalan berproses, itulah yang dikatakan dengan kompetensi. Tapi kalau yang sosial, kolaborasi dengan orang lain, bantu orang lain, pasti Allah akan bantu kita. Ini kalian sumbangkan uang tadi, nanti Allah kasihkan ganti dengan cara yang lain lagi. Ini yang ketiga, hikmah daripada berpuasa. Dan kualitas puasa kita pun juga harus kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Jangan sampai pula nanti kita hanya mendapat lapar dada. Lihat bagaimana pelaksanaan puasa itu yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang berapa tadi? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Nah, ini Bapak dulu jadi guru PPKN. Jadi guru PPKN itu ada rumus yang Bapak sampaikan. Apa rumusnya? Rumus andaikan. Kalau kita ingin mencuri, pasti nggak jadi kalau kita mengandaikan kalau sempat barang saya tidak curi. Pernah Bapak panggil siswa Bapak ke depan. Hari ini kamu jadi Bapak. Bapak kamu di rumah jadi kamu. Bagaimana kalau kamu bohong datang ke sekolah, tetapi sampai di sekolah balik lagi? Kecewa nggak orang tua? Begitu juga dengan ibadah puasa. Orang kalau cerita tentang lapar, belum pernah merasakan lapar, itu tidak akal. Tapi kalau orang cerita lapar, dia pernah lapar, baru dari subuh sampai tenggelam matahari, luar biasa kita menanggung penderitaan. Walaupun jam 4 sore, jam 5 nih Pak Pio, itu sudah mulai berkeliling gitu. Sekarang namanya pasar tentu kan masyarakat. Rasa ini yang enak, rasa ini yang enak, rasa ini yang enak, semuanya begini. Apalagi kalau begini konter itu, beli konter yang ini, konter yang ini, Pak ini dari saya juga Pak, katanya kan, paksa detik semua. Sudah tertentu air putih atau air manis satu gelas, semuanya hilang. Masih ada target bahwa kita puasa nanti sore makan. Tapi bagi teman-teman kita yang nasibnya belum beruntung seperti kita, waduh, Bapak, kita di bawah sinetron ada jadi orang miskin itu susah, apalagi yang sesungguhnya. Memang yang paling enak jadi orang kaya. Tapi ya kaya yang sesungguhnya, jangan kaya seperti orang dalam sinetron juga. Nah, dengan hikmah berpuasa kita merasakan penderitaan orang lain, maka muncul sikap sosial kita terhadap orang lain, mau membantu orang lain. Tapi masih ada dalam kelompok. Contoh lah, dulu kita sini, Bapak teman sekitar 61 orang, ya. Nah, coba kalau 61 orang itu yang pegawai negeri dengan P3K ada berapa kira-kira? Sedikit. Setiap bulan bikin kesepakatan bersama 90 lebih, ya.
Ya, biar kita merasakan penderitaan orang lain. Yang pegawai negeri 1 bulan dipotong 100.000. Yang P3K 1 bulan dipotong 75.000. Yang honor sekolah dipotong 50.000. Sepakat kita semua seperti itu. Tapi Bapak, Ibu, kalau dibuat keputusan seperti itu, kita membantu orang yang lebih miskin daripada kita. Ada juga sebagian guru yang nggak mau. Padahal itulah yang menjadi duit kita, tabungan kita untuk kampungan. 1 bulan, pas nanti kita lihat orang yang di sekitar sini yang membutuhkan, kita salurkan. Saya rasa kalau pegawai negeri 100.000 itu nggak berasa keberatan loh. Kemudian yang ketiga, kalau kita dapat 3 bulan bagi juga 75.000, nggak apa-apa, tabungan kita. Dan itulah yang untuk kita. Yang masih mau sisakan 50. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bagaimana kita berbuat kepada saudara-saudara kita yang nasibnya belum tentu. Nah, ini perlu kita cermati secara bersama. Disitulah akhirnya puasa, bagaimana menderita yang orang yang tidak makan, yang belum tahu kapan dia dapat beras dan kapan dia dapat nasi. Kemudian yang terakhir, hikmah kita berpuasa itu adalah baik bagi kesehatan jasmani. Coba Bapak Ibu dan anak-anak Bapak bayangkan, ya, taksi itu kalau satu sopir satu taksi itu yang kalah sopirnya. Tapi kalau satu taksi 2 sopirnya, ini kalau ditanya sama kepala sekolah kita, dia hafal ini. Pak, dia juragan tes buka bukunya. Maksudnya apa? Satu taksi dengan satu sopir berarti sekuat-kuatnya sopir bawa mobil dari pagi sampai jam 10 malam. Setelah itu mobil istirahat. Sopirnya juga istirahat. Kalau sopirnya satu. Tapi kalau sopirnya 2, dari jam 6 pagi sampai 6 sore satu sopir, kemudian 6 sore lagi sampai jam 6 pagi satu sopir lagi, kira-kira mobilnya istirahat? Bukan istirahat. Apa yang terjadi? Pada saatnya mobil belum hancur sudah menjadi hancur. Pada saatnya mobil belum rusak akan menjadi rusak. Nah, berdasarkan penelitian itu, makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar waktu kita berpuasa setelah berbukanya langsung jangan tembak 12 pas. Disunahkan karena di Arab dulu itu ada kurma, makan kurma. Ya, sekarang di Indonesia juga ada kurma yang bisa kita beli kurma. Jangan sampai seperti ada yang di iklan-iklan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu testing sebenarnya. Kita sudah tahu tadi bahwa salah satu hukumannya mengontrol awak. Kesehatan ini penting juga. Sebab apa? Usus besar kita ini bekerja selama 8 jam. 12 jam dia berhenti, off dia. Itu makanya kalau kita makan pagi, makan sahur, nanti terasa laparnya jam berapa ya? Sebentar lagi. Karena yang dikelola itu sudah habis dan mesin kita itu sudah mau berhenti. Makanya orang yang gendut itu, ini banyak gendut ya, itu banyak makan itu.
mau tidur makan, tidak terkelola lagi, sehingga apa? Badannya menjadi besar dan tenaganya juga besar karena makannya banyak. Kok demonya pada kolesterol? Orang yang gendut itu, ya perlu sampaikan, tidak seimbang antara perut dengan bodinya. Kalau kolesterol kita itu masih seimbang ya. Sehingga apa? Orang yang mau sehat dia harus berpuasa. Nah, tapi kadang-kadang kita kebablasan juga. Pas Idul Fitri, mulai makan lontong di rumah teman, putar ke sini makan lagi sudah terbiasa lagi. Padahal kita sudah terbulan penuh melatih kehidupan kita. Nah, inilah ada 5 hikmah dari bulan suci Ramadan. Demikian yang akan Bapak sampaikan. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Sebelum Bapak kasih kuis satu lagi, yang bisa jawab nanti Bapak kasih hadiah. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini pertanyaannya sederhana. Tadi waktu acara pembukaan, Bapak sempat menyampaikan salah satu firman Allah. Ya, apa firman Allahnya? Kalau dalam bahasa Indonesianya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, dan jangan kamu ikuti langkahnya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kalau sebutkan ayat yang Bapak bacakan tadi. Ada? Ya, lagi-lagi sudah. Ya, ada? Lagi-lagi sudah ada? Ada? Ada yang apa? Ibu-ibunya ada yang apa? Nanti kita saya buka bersama. Ada? Tidak ada. Oke. Ini diturunkan dari kasih papel. Kalau berat katanya mungkin agak tinggi. Nah, Pak Guru boleh. Kita akan buka kamu. Tadi Bapak sampaikan bahwa salah satu daripada hikmah kita berpuasa itu adalah mengontrol hawa nafsu. Nah, coba anak Bapak yang perempuan sebutkan nafsu yang terdapat dalam Al-Quran tadi. Cepat, cepat. Cepat dia perempuan yang terkait. Ada panggilan? Ada? Ya, silakan kita dulu. Ya. Jadi harus mengobat dulu. Kenalkan nama, tinggal di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Lasara dari kelas 1 TBSN 2. Asal sekolah Syarifah Muhammad Batam, tinggal di Kuliah Nabung. Jawabannya nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Ya, ada orang pintar itu dengan pintarnya dia dapat rezeki. Dan tidak semua rezeki
didapatkan oleh orang pintar. Untuk itu kita mempersiapkan diri, kita harus jadi orang pintar. Banyak orang yang mendapat karena itu, makanya di dalam hidup beragama ini, nah ini filosofi yang perlu Bapak sampaikan. Kalau sempat karena kita orang dapat rezeki, maka yang kaya itu adalah para doktor dan profesor. Kalau dengan waktu yang lama orang dapat rezeki, maka yang paling kaya itu adalah rumah makan 24 jam. Apalagi kalau dengan rezeki itu bisa dikejar, maka orang yang cepat larinya itu dah yang mana rezeki. Ada rezeki yang datang, ada rezeki yang dikejar. Nah, ini sebagai pemahaman bagi kita. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Mencapai. Jadi udah lama nih Pak. Ingat saya waktu pesantren dulu ngasih ceramah. Jadi ilmunya yang sedikit itu dikelola lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan Bapak mohon maaf kalau ada hal-hal yang membuat hati anak-anak Bapak maupun Bapak Ibu guru yang hadir pada sore hari ini yang tidak berkenan. Sebab apa? Dosa sama Allah bisa kita ampun sama Allah, tapi dosa sama manusia harus saling memaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Bapak Dr. Andes Nur Muhammad MM. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam yang telah menyampaikan nasihat serta menyampaikan tausiah-tausiah dan juga menyampaikan materi pada pesantren Ramadan pada tahun ini, yaitu tahun 1443 Hijriah.